Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin yazdadu imanan wa imanihim asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ba'd. Faqad qala ta'ala wa karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah sekalian, kita bersyukur kembali kepada Allah pada malam hari ini. Allah masih memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita, terus nikmat iman dan Islam. Karena dengan nikmat iman ini pula kita semua bisa hadir di masjid. Tadi kita baru saja melaksanakan maghrib dan dia diikuti dengan taklim setiap hari Sabtu ya. Mudah-mudahan dengan taklim ini Allah semakin mengokohkan iman kepada dalam diri kita, dan mudah-mudahan juga Allah memudahkan kita dalam menuntut ilmu sebagai bekal kita agar kita semua hidup ini ada panduannya sehingga dia selamat di dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal Alamin. Lawat salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua ini pemuda-pemuda yang insya Allah akan meneruskan risalah dakwah Nabi, sehingga nanti pada yaumul mahsyar nanti pemuda yang hatinya suatu masjid maka akan terlindungi dari terkibat matahari. Dia sudah 7 golongan yang akan terlindungi dari teriknya matahari. Itu adalah pemuda yang hati-hati dari sakit. Mudah-mudahan tetap berjalannya dan juga mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah tadi kita sudah buka dengan Taujiah Rabbani membaca 3 surat pendek. Mudah-mudahan dengan baca surat tadi Allah lembutkan hati kita, Allah mudahkan kita dalam belajar. Ya, sebelum belajar tadi udah baca Quran, kita doa kembali. Bismillahirrahmanirrahim barang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiba wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbal. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Baik sekalian, jadi pada malam hari ini sekali lagi kita mengingatkan kembali terkait dengan materi yang sebenarnya ini sangat penting karena menjadi salah satu syarat diterimanya amal ibadah kita. Sebelumnya pada pekan yang lalu ya kita bahas tentang anak-anak atau orang-orang yang ingin sukses dalam hidupnya, maka ada 3 hal harus tertanggung. Masih ingat apa kemarin bahasan kemarin? Orang yang ingin sukses, ingin selamat tentunya. Ya, selamat dalam bahasa Quran adalah paman suksesnya jannah faqad faz. Jadi ada 3 ya langkah yang harus kita lakukan kalau kita ingin sukses, ingin bahagia hidup kita. Yang pertama apa kemarin? Alladzina amanu, kita harus jadi anak yang beriman. Ini yang pokok. Tanpa iman gak ada nilainya. Percuma kata banyak, jabatan tinggi, kalau kafir sengsara nyungsep kayak Fir'aun nanti di akhirat neraka. Mau gitu? Maka iman harus kita jaga. Yang kedua apa? Wahajaru, kita harus semangat memperbaiki diri, semangat hijrah. Yang tadinya bodoh jadi baik, yang tadinya selengean berubah jadi kalem, sopan, itu hijrah namanya. Yang masih bercanda sholatnya, ayo kita tahun baru ini hijrah.
itu pindah semangat untuk memperbaiki diri kita gitu. Yang ketiga apa kemarin? Lupa lagi. Makanya besok-besok kalau ini bawa pulpen. Oh iya. Yaitu wajahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Semangat jihad sungguh-sungguh. Kita tidak sedang jihad perang kayak di Palestina, kita jihad untuk ilmu. Sungguh-sungguh dalam kita jihad apa yang kita lakukan ya, mungkin kalau bahasa orang tua ya memperbaiki ekonominya dan sebagainya. Sungguh-sungguh ya. Kenapa? Ini 3 modal yang harus kita ambil kalau kita ingin jadi orang yang sukses. Kemarin kita sudah menyinggung ya, jadi salah satu yang harus kita perbaiki untuk menguatkan iman kita adalah dengan cara ibadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalian paling lihat sudah remaja, sudah balik, sehingga apa? Harus hijrah, memperbaiki kualitas ibadah kita. Jangan kayak anak TK dulu, ya. Kita sudah SMP semua nih, ya kan? Ya SMP. Artinya apa? Kita sudah mulai ganjen atau ganjen. Ngetekin perempuan, pacar. Ada yang punya pacar loh? Nggak boleh, ya. Nanti aja. Kalau kita sudah siap nikah, ada perempuan yang soleha, temuin orang tuanya, Pak, saya suka dengan anak bapak, saya mau melamar boleh enggak? Nanti itu mau nanti ya. Sekarang kita belajar dulu Emir, ya. Nanti pulang kita nikah lagi. Itu ceritanya nanti kalau kita sudah siap. Apa siap iman kita, siap ilmu kita, siap harta kita menikah, silakan. Kalau sementara kita kan masih usia pelajar, jangan dulu usia. Intinya kita fokus belajar yang benar, niat karena Allah. Kita ngaji juga karena Allah. Kita musik karena Allah. Perbaiki terus, hijrah namanya. Nah jadi tadi salah satu yang bisa menguatkan iman kita ibadah yang benar, bukan ibadah yang asal-asalan. Nah, ibadah yang paling pokok dalam Islam apa namanya? Sholat. Maka kalau kita ingin memperbaiki diri kita, maka mulailah perbaiki sholat kita. Nah sebelum sholat kita kemarin bahas tentang apa yang kita lakukan sebelum sholat. Wudu terlebih dahulu. Jadi sekali lagi ya, ketika wudunya asal-asalan atau barangkali tidak sah, maka sholatnya pun kalian capek doang, nggak sah dapat pahala. Nah malam hari ini ya kali akan bahas terkait dengan bab syariat perintah wudu. Ya. Mungkin ya kita sendiri yang pokoknya semuanya berangkat karena panggilan keimanan ya, semuanya awalnya karena iman kita kepada Allah. Kita memperbaiki ibadah juga karena Allah. Sekarang jadi terkait dengan dalil syariat perintah wudu. Jadi wudu itu adalah amalan yang harus dilakukan sebelum melaksanakan ibadah sholat. Ya ikutin panggil Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Idza kumtum ila sholati farsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi ayat perintah wudu ada dalam Al-Maidah ayat 6, nanti dibuka di rumah. Jadi ayat perintah untuk wudu surah apa tadi? Al-Maidah ayat 6. Jadi Allah menyeru, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman pasti terpanggil nih. Kalau nggak beriman cuek, masa bodoh. Nah, tinggal sekarang kita termasuk kategori iman apa orang kafir? Nah, yang merasa beriman harus siap gitu. Sama kayak panggilan puasa, ya alladzina kutiba alaikumus syiyam. Jadi para sahabat dulu itu ya
Dalam riwayat kalau ada ayat yang dengan alladzina amanu yusyur, ya langsung apa yang akan diperintahkan Allah. Sama kalau kita apa namanya dari upacara kan pasukan siap, berarti yang merasa pasukan siap. Sama juga ketika Allah menyuruh ya alladzina amanu siap. Apa kata Allah? Idza qumtum ila shalah. Apabila kamu ya kalian hendak sholat, faghsilu wujuhakum. Maka kata Allah faghsilu, yaitu ghusala adalah ada basuhlah wajah kalian. Wa aydiyakum, dan tangan. Nah, tangan itu di sini batasnya apa? Ilal marafiqi. Tangan itu kan dari sini sampai tangan. Teman, ada batasannya itu ilal marafiqi, yaitu sampai siku. Jadi perintah yang kedua adalah wa aydiyakum ilal marafiqi, basuhlah tangan sampai siku. Wamsahu birusikum. Nah, yang ketiga wamsahu birusikum itu apa? Usaplah. Jadi kalau yang tadi muka dibasuh, tangan dibasuh, untuk kepala bukan waksilu, tapi apa? Wamsahu birusikum, usaplah ya. Jadi gini, usaplah yaitu kepalamu gitu, kepala. Kemudian wa arjulakum ilal ka'bain, dan kakimu sampai kedua mata kaki. Nanti yang kaki baru dibasuh. Ini ayat ini terkait dengan wajibnya kita orang beriman, yaitu wudu. Ini ada 4 pokok yang wajib lakukan sebelum sholat, itu wudu tadi. Maka 4 ini termasuk dalam rukun wudu. Yang pertama berkudu niat, ya kan? Yang kedua tadi apa? Muka, tangan, kepala, kaki. Yang keenam tertib. Nah, sunahnya apa sunahnya sebelum wudhu? Yaitu cuci tangan. Ya begini ya kan? Cuci tangan begini. Terus kumur-kumur, kemudian menghirup air dikeluarkan. Itu sunnah ya kan? Itu sunahnya itu. Cuci tangan. Dan jangan lupa ya, telinga juga sunnah kan begitu. Jadi kembali yang jelas, saya yakin di antara kalian kita sudah menerima bab wudu ini. Ini menguatkan kembali teman-teman. Barangkali ada yang lupa atau yang terlewat atau yang belum. Kalau yang sudah berarti kita yuk coba buka lagi bab masalah wudu ini. Kenapa tadi? Karena Allah menyerunya orang yang beriman ya untuk memperbaiki, untuk melakukan wudu yang harus diperhatikan. Karena sekali para ulama sepakat kalau wudunya nggak sah atau tidak pasti sholatnya nggak sah, nggak diterima, hati-hati. Ini ayatnya terkait dengan masalah wudu, yaitu hadisnya adalah dalam hadis Imam Bukhari, yaitu idza qumta ila shalah fa'asbigil wudu, artinya jadi kata Nabi, apabila kamu hendak sholat maka sempurnakanlah ya wudu. Jadi inilah dalil Quran dan hadis mengenai perintah kita untuk wudu sebelum melaksanakan sholat. Udah bisa semua wudunya? Nah, yang jelas, kalau barangkali di antara kalian sudah wudu kira-kira udah seperti yang disunahkan Nabi enggak ya? Nah, ini yang barangkali kita mencoba malam hari ini ya, mohon kepada agar dimudahkan bagaimana cara wudu yang benar. Karena jangan sampai wudu ini asal-asalan. Karena namanya ibadah itu syaratnya adalah ittiba. Apa ittiba artinya? Mengikuti. Jadi ibadah itu nggak boleh kayaknya bagus menurut saya, bukan. Ibadah itu harus mencontoh kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Nabi diutus Allah untuk menjadikan ittiba buat kita, teladan. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun, untuk teladan buat kita manusia yang merasa umatnya. Kalau orang Islam berarti harus jadikan Nabi sebagai teladan kita dalam segala hal, terutama bab masalah ibadah. Nggak boleh ya ibadah
ngarang sendiri, nggak sah. Nggak boleh ngarang. Kenapa? Karena sudah ada panduannya, ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW. Nah sekalian, jadi ini nggak ada jam kalau jam berapa Pak? Atau malam ini kita coba ini aja, nanti kita praktek ya kalau ada waktu. Yang jelas nih secara ini terkait dengan wudhu ini ya sekalian. Jadi wudhu ini memang secara bahasa adalah wadi'a audu'an wudu'an, yaitu berarti adalah baik dan bersih menurut bahasa ya. Sementara wudhu istilah istimalul ma'i, yaitu menggunakan air fil a'dha'i muayyana, yaitu pada anggota tubuh tertentu bisyira itu ya, dengan syarat-syarat ya, maksusuh ma'aniyah, dengan syarat tertentu disertai dengan. Jadi kalau wudhu istilah adalah menggunakan air pada anggota tertentu tadi, muka, tangan, ya kan, sampai kaki, ma'aniyah, ya disertai dengan niat. Jadi kalau misalnya sama-sama basuh muka nggak pakai niat, bukan wudhu. Jadi harus disertai dengan niat. Masih ingat niat wudhunya? Apa? Nawaitul ini niat itu boleh dijaharkan ya, nggak usah kedengar kenceng-kenceng sih, gitu kan. Ya. Atau ya sebagian ulama mengatakan niat adalah qasul fi'li, artinya mensengaja melakukan amal termasuk niat ya. Nah sebelum niat habis niat ya apa niat? Jangan lupa, karena kata Nabi apa? Kata Allah bahwa umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu. Jadi niat adalah perkara yang penting. Dan niat tadi ingat, kita wudhu juga karena perintah Allah. Ya. Dan setiap amal itu tergantung lepas niatnya. Kalau niatnya karena Allah, insya Allah nanti lainnya ngikutin. Jadi setelah niat apa baru membaca basmalah. Baca apa? Basmalah. Niat nawaitul baca basmalah. Gimana basmalahnya? Bismillahirrahmanirrahim. Kita resapi, jangan sekedar di lidah saja. Ini kadang-kadang banyakkan kita bismillah seolah udah karena dihafal, nggak diresapi. Bismillah ya, dengan nama Allah Ar-Rahman yang Maha. Jadi apa kita resapi? Kita lakukan suatu kata apa, harus ingat kepada Allah. Kenapa kita harus yakin wudhu kita tuh dilihat sama Allah? Kadang-kadang ini kalau kita nggak ada rasa keyakinan itu, asal-asal nggak dia lihat. Kadang-kadang tangannya baru ini udahan. Iya, kenapa? Dia tidak yakin. Ingat, kalau kita baca bismillah kita berarti udah yakin Allah melihat kita wudhu. Ini kadang-kadang kalau nggak yakin, kadang-kadang udah cuma muka doang, kaki udah lari ya, ngasir ke masjid. Wah udah pasti bercanda di masjid. Jadi ketika baca bismillah kita yakinkan bahwa kita itu apa, dilihat sama Allah. Kenapa? Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Masih ingat kan ayatnya kan? Ya, wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dialah Allah menyaksikan kita di mana kita berada. Itulah yang menjadikan dulu apa, Islam berjaya. Ya. Kenapa? Karena sahabat Nabi dulu dia yakin Allah itu bersama dengan kita. Ya, sehingga apa, di medan tempur pun juga walaupun cuma sedikit yakin Allah akan menang. Ya. Kenapa dia yakin Allah bersama kita, dan Allah menolong kita. Dan kalau ibadah juga tadi bukan salah, yakin. Sehingga kalau ibadah pada nangis khusyuk, maka wajar sebaik-baik masalah Nabi dan para sahabatnya. Kenapa? Imannya begitu kuat. Jadi kalau kita baca bismillah yakin ya, kita apa, bersama dengan Allah, Allah akan melihat kita. Wudhunya tadi nggak salah-salah.
sering kali ya perhatikan. Jadi ketika baca bismillah ingat Allah melihat kita, menyaksikan kita. Ya bukan karena mungkin kalau digatin bagus, padahal itu berarti nggak karena Allah dan kita dilatih kan puasa kemarin kan karena Allah, walaupun nggak ada orang kita kan nggak makan minum kan, betul nggak Mir? Betul. Iya, kenapa? Walaupun di rumah nggak ada siapa-siapa nggak mau. Kenapa? Melatih kita dekat dengan Allah, diawasi oleh Allah. Ya Rangga ya? Puasa nggak kemarin? Nggak puasa. Asyura nggak puasa. Ada yang puasa Asyura nggak kemarin? Ada. Tiduran gitu. Ya kalau nggak puasa wajibnya deh ya Ramadan. Asyura atau Asyura seminggu sebelum yang udah lewat udah ya berarti kita ditakdirkan tidak mengibadah. Jadi setelah niat baca bismillah ya siapin ya biar ingat. Makanya semua perintah Allah Subhanahu melatih kita dekat dengan Allah. Ya, contoh tadi kita wudu, kalau Allah dia nggak akan ngurangin tuh rukun-rukunnya. Termasuk kalau sholat juga nih. Kalau belum sempurna 3 rakaat, nggak mungkin kalau 1 aja sholat maghrib. Sana kira-kira. Ada nih tipe-tipe nih kalian suka ngedek. Udah masuk sholat 1 rakaat salam. Korupsi tuh. Dia sholat terlambat 1 rakaat udah ikut salam. Bisa itu. Ya berarti apa? Dia yakin Allah Maha melihat. Jadi sholatnya asal ikut-ikutan doang. Nah kita harus berubah nih hijrah nih. Kalau masbuk, ya kalau kita kalahnya Pak, ketinggal doa ya 2 rakaat jangan kurangi. Gitu. Kemudian salat bersalam, pada baru 2 rakaat. Nah, mulai hari ini enggak lagi ya. Yang kemarin itu istighfar ya. Astagfirullah. Jadi setiap perintah Allah itu melatih kita di dekat dengan Allah, diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dikira kan kita begini Allah melihat siapa yang ngaji hari ini tanggal berapa nih? Tanggal berapa? Tanggal 21. Siapa yang ngaji? Allah catat tuh. Yang minggu mana ngaji? Fadil enggak ya? Minggu kemarin, Sabtu kemarin. Ngaji ini. Enggak ada Fadil. Ya? Fadil ke Tangerang ya? Oh iya, kayaknya Iya. ngaji Fadil ya. Ini contoh. Jadi kita harus yakin, tapi ingat ya, kita ngaji di ranah Allah, diluruskan terus biar kita diterima ngaji ibadah. Jadi sama ya, kita semua belajar memperbaiki diri. Pak Ali juga memperbaiki diri, Pak kita semua ini jadi orang baik ya, di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mata semua makhluk Allah Subhanahu. Jadi niat baca Bismillahirrahmanirrahim. Yang berikutnya apa? Ketiga baru mencuci telapak tangan. Mencuci tangan gini caranya, jadi air mantur ya, begini di sela-selanya nih. Jadi biar semuanya ini sunnah, tapi Nabi mengatakan begitu. Jadi katanya apa? Apabila salah seorang di antara kamu bangun dari tidurnya, maka janganlah memasukkan tangannya ke dalam air sehingga sebelum ia mencuci kedua tangannya 3 kali. Hadisnya riwayat jamaah. Jadi kalau kita baru kemudian apa? Berkumur. Nah kalau berkumur itu pastikan kotoran yang ada di mulut keluar. Goyang-goyang gitu, goyang-goyang. Ini tidak ada ya, jadi katanya berkumur dan kemudian menghisap air. Nah, ya dalam di sini diterangkan ya setelah apa berkumur sekalian juga airnya dihirup, ternyata air kan begini kan. Ini dikeluarkan. Jadi itu namanya intinsyak ya. Jadi berkumur-kumur ya, kemudian
menghisap air ke hidung dan mengeluarkan dengan tangan kirinya. Ternyata apa, dalam ini dunia medis nih, menghirup air itu membersihkan ini kotoran, Virus. bahkan yang kena COVID kan juga harus pakai dicuci. Ada juga praktek gitu, pakai air garam masukin sebelah kiri, keluar ini anak-anak itu dinding ternyata mengeluarkan virus-virus yang nempel gitu. Bahkan ada seorang dulu, ada orang pasien, orang Arab, dia berobat ke Amerika. Ternyata apa? Ya, orang kafir, dokter orang kafir, dia kan ada penyumbatan di hidungnya, penyakit dalam. Kenapa? Dokter menyarankan bapak suruh berwudu, suruh menghirup air ini. Ternyata apa? Betul, setelah menghirup air di hidung dia sembuh gitu. Itu padahal dia udah sampai keluar negeri gitu kan. Itu ternyata betul. Jadi kalau wudu menghirup ya pakai ini. Nah, beliau kemudian melakukan sampai 3 kali gitu cara. Jadi tadi cuci tangan 3 kali ya, kumur-kumur juga 3 kali. Nah, terus setelah itu apa? Setelah menghirup air. Apa menghirup air hidung? Jadi ini terkait dengan menghirup ini ya. Jadi apabila ya salah seorang di antara kalian berwudu, maka hiruplah air ke hidung lalu keluarkan tadi. Jadi dihirup. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Baru setelah itu membasuh muka. Tadi karena perintah tadi, baksilu wujud, basuhlah muka kalian. Jadi batasan muka itu mana nih? Ini yang harus diingat nih. Batasan muka ini gini, dari rambut ini nih atas, cuma ya termasuk sampai di bawah telinga sini nih. Nah, sampai kalau yang punya jenggot ini muka nih. Gimana cara basuhnya? Kalau ini kan dibasuh ya, kalau dibasuh itu berarti airnya harus ditumpahkan di sini. Keran nih, perhatikan, air keran mantul begini kan, dari sini set, ya, di sini langsung. Kemudian, nah, yang dari tengah ini buat belek kita, mata kita bersihkan. Semua kena air semua. Kalau ada jenggotnya, bismillah. Jadi air lagi sekali 2 kali, ya. Kemudian, ya. Sampai 3 kali sampai rata semua. Jadi nggak boleh muka hanya depannya doang, ini masih kering basah. Jadi harus sampai bulu kalung atas apa di wajah sini, di batasan semuanya kena semua ya. Nanti ini yang untuk berakin bersih. Berapa kali? 3 kali. Jadi basuh, jadi menjatuhkan air ke bagian tubuh yang mau dibasuh, itu muka tadi. Ini kalau ini perintahnya begitu. Jadi kalau muka dibasuh. Nah, kemudian baru setelah muka apa? Tangan ya. Yaitu baru yaitu yang berikutnya itu membasuh tangan, yaitu wa aidikum minal marafiq. Nah, ketika tangan kan basuh, airnya kan mantur kan, kita pakai keran. Kalau basuh jadi langsung dari atas air mantur. Jadi itu tekan dulu 1 ya, 1, 2 sampai nih 3 kali. Jadi nggak boleh kali gini. Ada yang begitu nggak? Padil. Air mantul diginiin dari sini, bukan. Jadi dari ujung dari atas. Dari sini. Jadi jangan keran ini. Wah, nggak benar itu. Jadi yang benar itu dari ujung tangan sini kan masuk, tarik ke belakang, kemudian ke depan set. Nah, 1 hitungannya kan 3 kali kan? 1 lagi, 2, rata sampai ini 3 kali. Yang kiri juga sama, 1 ya, 1 ya, 2, 3. Yang jelas harus sampai sini, nggak boleh sampai ini doang.
ini hati-hati. Ya, dulu pernah ya sahabat Umar bin Khattab ada orang wudhu, ada kakinya masih kering, diperintah wudhu lagi kamu. Sahabat sampai hati-hati, ada yang perhatikan, oh kakinya belum kena air, kamu lihat kakinya masih ada yang belum sampai kena air, itu baik lagi, ya, suruh wudhu lagi. Kenapa? Kasihnya nggak sah masalah sholatnya. Jadi tadi kembali tangan begitu ya, dari ujung jari nih set ya ke depan lagi satu, tengahnya ya, dua, sampai rata semua. Yang ini bisa set ya, tiga kali. Nah baru setelah tangan apa? Bukan dong. Setelah tangan apa? Tadi itu mengusap. Wamsahu. Nah mengusap kepala ini caranya ya, dalam riwayat ya dulu sahabat Utsman bin Affan pernah melihat Nabi wudhu. Gimana caranya? Ya ada yang cukup sekali nih air, kalau mengusap beda basuh. Kalau mengusap air mancur kan, ditumpahin. Nah ya kan, baru dari depan tarik ke belakang set, kemudian ke depan lagi langsung telinga ya, tangan kanan ke telinga kanan. Ini riwayat dari Utsman bin Affan. Jadi boleh sekali kalau kepala. Jadi nih air kan nih dibuang, teng, gitu kan. Dari depan tarik ke belakang set, nih sampai sini, ke depan lagi. Nah langsung nih tangan kanannya enggak langsung nih ya, ini telunjuknya ke lubang sini nih, lintir nih, cukup sekali. Itu boleh seperti itu. Atau boleh juga yang misalnya gimana caranya, ubun-ubun yang sini 3 kali, ya ubun-ubun. Ubun kan ubun. Yang jelas bukan di air gitu ya. Jadi namanya wamsahu itu apa? Hanya diusap aja gitu. Bisa. Ya. Boleh juga terpisah sama ubun-ubun telinga. Jadi ada boleh yang cara seperti itu ya. Jadi boleh ada yang sekali boleh tadi ya. Set ya, tarik lagi ke depan sekali boleh. Ada yang diusap ya, hingga telinga kanan, telinga kiri. Jadi maksudnya pas setelah musab ini ambil air lagi, juga boleh. Yang terakhir nih terkait dengan ini, kayak lagi nih. Cara maaf ya Pak Adi berdiri ya. Ini kaki nih, sering paling lihat arah bulu-bulu gini. Nggak boleh. Nggak boleh. Ya. Caranya bagaimana? Ada 3 langkah untuk membersihkan kaki. Pertama apa? Yang dibersihkan ini dulu, selasanya dulu nih, selasanya nih. Halo, Emir. Jadi kalau kaki ada 3 langkah. Pertama ini dulu, jari-jari dulu, ya, 3 kali. Habis jari-jari telapaknya nih. Habis itu baru sampai ininya, mata kakinya. Nah, jempol-jempolnya ini kan kotorannya harus bersih. Maka panjang harus dipotong nih. Kenapa? Bahaya ini. Kalau najis nempel di kuku kita sholat, nanti nggak diterima sholat. Maka jangan ini menyanyi itu kaki ganjen banget. Nggak boleh. Ya, besok dipotong. Kalau pengen kayak Nabi dipotong nih, kayak Nabi, ingat ya, bukan kayak siapa-siapa, karena Nabi yang memerintahkan. Jadi kembali masalah kaki tadi, jari-jari dulu, baru telapak bawahnya, sama yang bagian punggungnya sampai ini nih, apa namanya, sampai kaki, mata kaki. Ini mulai hari ini nih, kalian yang sudah tahu nanti ngajarin teman-temannya. Insya Allah karena waktu bisa minggu depan nanti kita akan praktek dulu. Mungkin sebagian ada yang sudah, intinya begitu ya. Jadi kalau kaki nggak boleh packing, kalau nggak sampai mata kaki nggak sah. Setelah kanan 3 kali dihitung juga kayak sama ya, 3 kali ini kanan kaki selesai 3 kali yang kiri baru tertib selesai ke rukun dulu. Itu teorinya, prakteknya kita nanti ke tempat. Baik, sampai sini ada yang bertanya terkait dengan apa namanya
bab wudu insyaallah bukan Ayo. kita akan praktekin ya. Sekarang tadi sebagian mungkin bisa terbayang ya. Iya. Ya, terbayang mungkin bisa bantu untuk Emir, Papa semuanya yang bisa. Nanti mulai hari ini kita hijrah perbaiki kualitas ibadah kita mulai dari wudu. Insyaallah ya, siap ya. Bismillah ya. Jadi ada yang mau bertanya? Ada nggak? Kalau nggak Papri dulu mau nanya ya. Boleh ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ini Pak Ustadz terkait rambut nih. Kalau sholat nggak pakai peci, bagaimana Pak Ustadz? Kebanyakan yang gondrong nih rambutnya. Nggak apa-apa sih semuanya tidak menutupi ini ya. Nah, tuh. Jangan nutupin ini ya. Dipastikan. Nah, Makanya kita aja kan sekolah harus rapi kan rambutnya, maka mau sholat dirapikan. Jangan sampai kalau nggak pakai peci ya. terurus. Nih ada lagi. Ya, yang lain silakan. Rambutnya gondrong. Tadi Bang Emir ini mau nanya. Mau Fadil? Jadi kalau mau ngaji persiapkan, kalau yang belum paham nanya apa nggak paham.